Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Lestari dengan NPM 2301010095. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Jurai Siwo Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tafsir Isyari untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi, MPD. Apa sih tafsir Isyari itu? Jadi, tafsir Isyari adalah menafsirkan ayat suci Al-Quran untuk mengetahui makna yang tersembunyi di balik suatu ayat. Jadi, tafsir Isyari ini merupakan penafsiran yang tidak hanya untuk mengetahui makna lahiriah suatu ayat saja, tetapi juga untuk mengetahui makna batiniah yang terkandung di dalam suatu ayat. Lalu kapan munculnya tafsir Isyari itu? Jadi, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan tafsir Isyari di dalam 5 fase. Mulai dari fase yang pertama. Nah, pada fase pertama ini merupakan periode awal lahirnya penafsiran sufistik terhadap Al-Quran. Para ulama mencatat bahwa penafsiran Isyari ini mulai tampak jelas pada abad kedua Hijriah. Nah, untuk tokoh pertama yang dikenal memiliki kecenderungan penafsiran semacam ini adalah Fudail bin Iyad. Dilanjutkan pada fase kedua. Nah, pada periode kedua ini, karya-karya tafsir bercorak sufistik mulai berkembang lebih variatif dan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, tafsir sufistik moderat, yaitu penafsiran yang tetap merujuk pada hadis Nabi, athar sahabat, dan pendapat para mufassir generasi awal. Yang kedua, tafsir yang dipengaruhi secara kuat oleh corak penafsiran sufistik Al-Sulaimi. Ketiga, tafsir sufistik dalam bahasa Persia. Hal ini menjadi salah satu ciri khas dalam periode ini. Dengan demikian, fase kedua menandai masa konsolidasi tafsir Isyari yang semakin beragam, baik dalam pendekatan metodologis maupun bahasa yang digunakan, sehingga membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut pada fase berikutnya. Selanjutnya pada fase ketiga. Fase ketiga ini terjadi sekitar abad 7 hingga 8 Hijriah. Pada periode ini lahir 2 tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tafsir sufistik. Mereka adalah Najmuddin Al-Kubra dan Muhyiddin Ibnu Arabi. Selanjutnya fase keempat yang terjadi pada sekitar abad ke-9 sampai 12 Hijriah. Pada fase ini, tradisi penafsiran sufistik berkembang di wilayah India yang terjadi selama masa pemerintahan Turki Utsmani dan dinasti Timurid. Fase terakhir yaitu fase kelima atau terjadi pada abad ke-13 Hijriah hingga saat ini. Pada fase kelima ini, penafsiran bercorak sufistik mulai dipadukan dengan metode tafsir zahir. Seorang mufassir pada umumnya menyelesaikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat, analisis kebahasaan, serta pendekatan rasional yang dibenarkan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ia menambahkan penjelasan yang bercorak isyari
yang bersumber dari pandangan para tokoh tasawuf. Dengan demikian, tafsir pada fase ini menjadi kombinasi dari 3 metode tafsir, yaitu tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, dan tafsir isyari. Dengan demikian, fase kelima ini menandai munculnya corak tafsir yang bersifat integratif, di mana dimensi zahir, rasional, dan sufistik dihadirkan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir isyari tidak lagi berdiri sendiri, melainkan melengkapi metode tafsir lainnya untuk memperkaya pemahaman umat terhadap Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari tafsir isyari. Baik, kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Salah satu kelebihan dari tafsir isyari adalah dapat meningkatkan pemahaman batiniah terhadap Al-Quran. Jadi ada ayat yang mungkin tampak seperti biasa saja, padahal bisa jadi ayat tersebut memiliki makna mendalam yang luar biasa. Sehingga dari makna-makna ini dapat memperkaya iman dan akhlak seseorang. Lalu untuk kekurangan dari tafsir isyari, yaitu sulit dipahami oleh orang awam. Nah, hal ini dikarenakan bahasa dan maknanya yang seringkali simbolik dan terlalu dalam, sehingga membutuhkan pengetahuan tasawuf untuk bisa memahami maknanya dengan benar. Kekurangan lainnya apabila di dalam penafsiran ini tidak hati-hati, seperti penafsir yang hanya menekankan pada makna batiniah saja tanpa memperhatikan makna lahiriah suatu ayat, maka hal ini dapat menyalahi ajaran Al-Quran ataupun syariat. Sekian penjelasan tentang pengertian tafsir isyari, sejarah dan perkembangannya, serta kelebihan dan kekurangan dari tafsir isyari. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.